Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, nama saya Renata Fatin Sae dan juga teman saya, Dia Ahyu Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang makalah yang kami buat yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah sebagai Manajemen Keuangan Daerah pada Kabupaten Grobogan. Kami akan membahas tentang pendahuluan, landasan teori, pembahasan, dan juga penutup. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Latar belakang dari akuntansi keuangan daerah itu, akuntansi keuangan daerah adalah salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapatkan perhatian sangat besar dari berbagai pihak. Hal tersebut itu terjadi karena ada kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Salah satu alat untuk mengelola rumah tangga pemerintah daerah itu manajemen keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah itu merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang berbentuk tata usaha selain tata umum dan juga administrasi. Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah ini terdiri atas pengurusan umum dan juga pengurusan khusus. Pengurusan umum itu berkenaan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus itu berkenaan dengan barang-barang inventaris kekayaan daerah. Ruang lingkup keuangan daerah ini itu meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan restribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga. Lalu juga ruang lingkup daerah ini meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pemerintah. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pengalaman yang terjadi selama ini itu menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan pada anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah yang belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Di sisi lain, banyak ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dan kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas karena kualitas perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah secara berkesinambungan. Adapun rumusan masalah yang kami rumuskan itu yang pertama, bagaimanakah ruang lingkup keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Grobogan, dan yang kedua itu bagaimanakah realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Grobogan. Tujuan dari penelitian ini itu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana ruang lingkup keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Grobogan, dan juga untuk mengetahui realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintahan Kabupaten Grobogan. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Di sini ruang lingkup keuangan daerah berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah meliputi hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pada pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah serta kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum. Akuntansi keuangan daerah ini kalau menurut Abdul Halim, akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dari entitas pemerintahan daerah Pemda, kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Contohnya itu ada kabupaten, kota, ataupun provinsi. Selanjutnya yaitu keuangan daerah.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006, keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri yang dapat dilihat secara moneter, termasuk berbagai bentuk kekayaan yang erat kaitannya dengan kewajiban dan hak daerah. Kemudian manajemen keuangan daerah. Menurut Bahrul Akbar tahun 2002, manajemen keuangan daerah adalah mencari sumber-sumber pembiayaan dana daerah melalui potensi dan kapabilitas yang terstruktur melalui tahapan perencanaan yang sistematis, penggunaan dana yang efisien dan efektif serta pelaporan tepat waktu. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 Ayat 8 disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut juga APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3 pembahasan. Yang pertama, kebijakan umum keuangan daerah. Belanja daerah disusun untuk memberikan dana pada pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Grobogan. Urusan pemerintahan itu terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kebijakan belanja dipilah dalam belanja langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, yang kedua membahas target dan realisasi belanja. Secara keseluruhan, target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2015 sebesar 2.223.149.637.431 rupiah, terrealisasi sebesar 1.979.370.950 rupiah atau sebesar 86,71%. Dengan perincian target belanja tidak langsung sebesar 1.337.986.823.431 rupiah. Terrealisasi sebesar 1.203.560.565.493 rupiah atau sebesar 90,63%. Dan target belanja langsung sebesar 899.162.814.000 rupiah. Terrealisasi sebesar 776.202.805.457 rupiah atau sebesar 86,71%. Belanja tidak langsung dalam APBD tahun anggaran 2015 lebih besar daripada belanja langsung. Belanja tidak langsung yaitu sebesar 60,79%, sedangkan belanja langsung sebesar 39,21%. Selanjutnya, penyerapan belanja langsung APBD tahun anggaran 2015 yang hanya mencapai 86,71% sebagaimana tabel 1.2 di atas, disebabkan adanya penghematan-penghematan dari program kegiatan yang dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. Total anggaran yang kegiatannya tidak dilaksanakan sebesar 6.546.721.968 rupiah. Namun demikian, sebagian besar kegiatan telah dianggarkan kembali pada APBD tahun anggaran 2016.
Bab 4 yaitu penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas di dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum semua SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA SKPD. Sehingga banyak kegiatan yang baru dilaksanakan pada triwulan 4, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah. Selanjutnya yaitu saran untuk pemerintah Kabupaten Gerobokan. Yang pertama, perlunya kedisiplinan anggaran bagi SKPD agar mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA SKPD. Yang kedua, perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasional guna dialokasikan ke belanja modal serta menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak. Yang terakhir yaitu kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.